Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raul Barzakwan dengan NIM 1814-6009 dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer Universitas Bina Dharma yang dibimbing oleh dosen Pak Alek Wijaya Eskom MIT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Jaringan dan Gangguan pada Jaringan IDIHUM Studi Kasus Talang Ubi, Bali. Latar belakang masalah. Di sini saya meneliti pada perusahaan Telkom, khususnya di daerah Talang Ubi. Pada instansi yang saya teliti ini, mendapatkan permasalahan yang sering muncul di dalam kinerja. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi throughput, delay, packet loss, dan bandwidth yang mampu membuat masalah cukup besar untuk penggunaan dalam suatu jaringan. Belum dilakukan pengukuran terhadap besar layanan, harus dipenuhi pada trafik jaringan IDIHUM di daerah Talang Ubi, memacu untuk melakukan pengukuran terhadap besar, kualitas, dan gangguan pada jaringan yang dipenuhi pada jaring IDIHUM di daerah Talang Ubi, Bali. Tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu menganalisis serta mengetahui kualitas dan gangguan jaringan. Diharapkan mampu memberikan hasil dan saran agar dapat mencapai standar kualitas yang baik serta mengetahui letak gangguan terhadap jaringan tersebut. Adapun manfaat di sini, manfaat dapat dijadikan bahan informasi yang akurat dalam memperbaiki jaringan IDIHUM saat mengalami gangguan serta mengetahui kualitas jaringan tersebut. Dapat membantu layanan jaringan IDIHUM bagi peneliti. Ini dapat referensi dan pengalaman baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Batasan masalah. Di sini peneliti mendapatkan permasalahan yaitu mengetahui kualitas jaringan pada jaringan IDIHUM yang diukur berdasarkan parameter QoS meliputi throughput, delay, dan packet loss dan bandwidth. Di sini peneliti melakukan selama 3 sesi, yang pertama pagi, siang, dan sore. Berikutnya, mengetahui apakah jaringan tersebut dalam kondisi bagaimana terhadap gangguan pada jaringan pelanggan IDIHUM. Metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode tindakan atau action research. Action research. Yang pertama, diagnosa atau diagnosing. Tindakan, action taking. Perencanaan, action planning. Dan di sini metode pengumpulan data penelitian saya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan atau studi literatur. Landasan teori. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, throughput ialah jumlah total paket yang berhasil diamati di tujuan selama periode waktu tertentu, dibagi dengan periode waktu interval tersebut. Berikutnya, delay. Delay itu sendiri yaitu diperlukan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Penundaan dapat dipengaruhi oleh jarak fisik dari media, kemacetan, atau waktu pemrosesan yang lama. Berikutnya packet loss, yaitu paket yang tidak sampai ke tempat tujuan paket tersebut terkirim. Dan bandwidth merupakan kapasitas jalur komunikasi mengirim dan menerima data dan menghitung jumlah data. Berikutnya ada standarisasi versi Typhon. Pertama, throughput. Kategori throughput
Sangat bagus apabila 76% sampai 100%. Bagus apabila 51% sampai 75%. Sedang 75 sampai 60%. Jelek kurang dari 25%. Berikutnya ada delay. Kategori delay sangat bagus, dikatakan kurang lebih dari 150. Bagus 150 sampai dengan 300. Sedang 300 sampai dengan 450. Jelek melebihi 500. Sini ada paket loss. Kategori paket loss sangat bagus apabila dikatakan apabila nilai paket lossnya 0. Bagus 3, sedang 1, jelek 2. Bandwidth, adapun kategori bandwidth dikatakan sangat bagus apabila lebih kurang dari 19 Mbps. Bagus pas 20 Mbps. Sedang 20 sampai 23 Mbps dan jelek lebih dari 25 Mbps. Next, di sini ada beberapa alat yang digunakan dalam penelitian saya. Pertama, ada dua. Pertama, Wireshark. Wireshark itu sendiri adalah program analisa protokol jaringan. Program penyatat setiap paket yang dilalui dan memungkinkan untuk memilih dan mendeteksi data secara detail. Berikutnya ada Telegram. Telegram bot merupakan Telegram yang dirancang khusus dapat menangani pesan secara otomatis. Next, pembahasan. Sini ada pembahasan yaitu throughput. Menurut standar Typhon, kategori nilai throughput dikatakan sangat bagus jika presentasi nilainya throughput mencapai 100%. Bagus jika nilai throughputnya di atas 75. Cukup jika nilai throughput di atas 50 dan jelek di bawah 25. Sini bisa kita lihat dari grafik throughput dari pelanggan 1 sampai pelanggan 6. Mendapatkan pelanggan 1 pada pagi hari dapatkan kategori bagus dan pelanggan 1 dan 6 dapatkan sangat bagus. Next, pembahasan delay. Delay menurut standar Typhon, kategori nilai delay dikatakan sangat bagus jika nilai presentasi di bawah 150. Bagus jika nilai delaynya di antara 150 sampai 300. Cukup jika nilai delaynya di antara 300 sampai 450 dan jelek jika nilai delaynya di atas 450. Bisa kita lihat di sini kita peak delay. Sini ada pelanggan 1 yang pelanggan 6 pagi dan siang sore mendapatkan rata-rata nilai delaynya bisa kita sebut bagus karena 150 sampai 300 nilainya. Next, pembahasan paket loss. Menurut standar Typhon, kategori nilai paket loss dikatakan sangat bagus jika nilai lossnya adalah 0. Bagus jika nilai lossnya 3, sedang jika nilai lossnya 15 dan jelek nilai lossnya 25. Bisa kita lihat di sini dari pelanggan 1 dan pelanggan 6 pagi, siang dan sore yang mendapatkan paket loss dikatakan kategori bagus yaitu pelanggan 1 dan pelanggan 6 pada pagi hari. Next, bandwidth. Bandwidth dikatakan memenuhi sebuah jaringan jika minimal 50% pemakaian dan jika mendapatkan nilai di atas 80 sangat mengaruhi alur trafik data di sebuah jaringan. Bisa kita lihat di sini ada grafik bandwidth mendapatkan rata-rata 50 pemakaian, 50%. Berarti bisa dikatakan sangat memenuhi bandwidth yang dipakai kapasitasnya. Dan di sini pembahasan yang terakhir, gangguan jaringan. Menurut hasil dari wawancara dan pengalaman magang saya, peneliti menyebutkan jika redaman 27 desibel miliwatt ke atas maka kualitas kondisi cahaya fiber optik kurang baik. Tapi apabila 10 atau 50 desibel maka kualitas koneksi sangat bagus.
Apabila redaman di bawah 19, maka jaringan dinyatakan. Bisa kita lihat di sini ada grafik gangguan jaringan. Di sini ada pelanggan 1 dan pelanggan 6 pada pagi, siang, dan sore. Yang mendapatkan gangguan pada saat itu pada pelanggan 4 dan pelanggan 6 pada siang hari, karena pada saat itu peneliti sedang mengalami ada gangguan pada daerah tersebut. Next, kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian saya. Yang pertama, parameter QS yang terdiri dari throughput, delay, packet loss, dan bandwidth sangatlah berpengaruh terhadap kinerja jaringan pada pelanggan IndiHome khususnya daerah Tarubi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan IndiHome yakni kurang stabil, yang biasanya disebut oleh fiber optik kurang bagus, jauh dari sumber jaringannya, maka dikatakan sangat mempengaruhi kualitas jaringan tersebut. Kesimpulan terakhir, dari keseluruhan gangguan pada pelanggan IndiHome di daerah Tarubi masih belum mendapatkan hasil yang sangat bagus, dikarenakan masih ada perbaikan pada jaringan tertentu. Next, saran. Sini ada 3 saran bagi peneliti. Menurut saya, pertama, memaksimalkan penarikan kabel fiber optik dari sumber jaringan ke rumah pelanggan agar jaringan yang didapatkan lebih efisien, dan apabila saat gangguan terhadap jaringan, mudah untuk mengidentifikasi letak di mana permasalahannya. 2. Mengadakan pengecekan kualitas secara rutin supaya tidak ada keluhan pada pelanggan. Yang terakhir, memaksimalkan pemakaian bandwidth secukupnya agar lebih efisien saat menggunakan jaringan tersebut. Terima kasih. Mungkin itulah beberapa dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.